Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada mata kuliah Praktikum Akuntansi Keuangan Lanjutan. Pada sesi ini kita akan melanjutkan kasus berikutnya, yaitu kasus 2 tentang penjualan angsuran. Coba kita masuk ke buku kasusnya, kasus 2. Kasus 2 ini nanti kita akan melakukan praktek pada PT Matahari, di mana PT Matahari ini bergerak di bidang perdagangan mebel dan peralatan kantor dengan sistem penjualannya secara tunai maupun secara angsuran. Coba saudara perhatikan di sini ada beberapa kebijakan akuntansinya untuk pencatatan persediaan menggunakan metode fisik. Kemudian coba di poin 1 berkaitan dengan penjualan angsuran. Di sini harga jual ditetapkan 106% dari harga jual tunai. Selisih 6% ini untuk menutup biaya administrasi dan resiko. Kemudian ada uang muka yang ditetapkan 25% dari kontrak penjualan dan sisanya akan dibayar sebanyak 15 kali angsuran dalam jumlah yang sama. Pembebanan bunganya atas piutang penjualan ini 1% dari sisa harga kontrak mula-mula. Dan nomor 5, ayo diperhatikan di sini penjualan angsuran dan piutang penjualan angsuran dicatat atas dasar harga kontrak penjualan angsuran dengan metode di sini laba kotor diakui dengan metode angsuran. Saudara perhatikan posisi laporan keuangannya di sini ya, terdiri dari, perhatikan di sini, kas, piutang dagang, piutang penjualan angsuran. Nah, di sini berarti piutangnya ini di breakdown, piutang dagang secara biasa, yang bawahnya ini piutang dagang penjualan angsuran. Nah, saudara ini perhatikan. Karena ini penjualan angsuran, coba perhatikan di sisi kreditnya. Ada pengakuan laba yang belum direalisasi ya. Nah, ini ciri khas dari penjualan secara angsuran ya. Kemudian data-data penjualan ya, baik penjualan tunai maupun angsuran, persediaan barang dagangan awal, akhir ya. Kemudian ada penerimaan kas dari piutang penjualan, ada semua di sini. Kemudian ada penerimaan kas di tahun 2012, ada uang muka, kemudian ada penerimaan piutang penjualan angsuran. Coba dilihat data di sini, ada beberapa informasi tambahan di sini. Tingkat laba kotor 20% dari harga jual. Kemudian kontrak penjualan angsuran yang gagal ini senilai 1.060.000. Kemudian setiap kasus kegagalan kontrak terjadi setelah pembeli mengangsur 3 kali angsuran. Pendapatan bunga diakui pada periode terjadinya. Kemudian pengeluaran kas untuk membayar biaya administrasi, biaya penjualan, kemudian biaya depresiasi, di sini sudah diperhitungkan, pelunasan utang dagang, penerimaan piutang dagang, persediaan surplus di akhir periode, dan pelunasan utang biaya. Dari data-data tersebut di atas, ya, ini nantinya instruksi ini akan kita selesaikan dalam 2 kali pertemuan, ya. Satu pertemuan ini saudara silahkan mengerjakan pada ini A dan B, kemudian
Berikutnya CDEF. Apa yang diminta? Saudara diminta menghitung tingkat laba atas penjualan tunai dan tingkat laba atas penjualan angsuran di tahun 2012. Kemudian mencatat segala macam jurnal ya, dari jurnal transaksi, jurnal penyesuaian, maupun jurnal penutup ya. Transaksinya di sini ada beberapa, transaksi penjualan tunai, penjualan angsuran, pembelian, penerimaan kas, dan piutang, kegagalan kontrak, penerimaan kas, sampai di sini jurnal penutup. Ya, kemudian berikutnya CDEF, saudara diminta menghitung pendapatan bunga, menghitung laba kotor, kemudian menyusun laba rugi dan menyusun laporan posisi keuangan per 31 Desember 2012. Setelah saudara pahami kasus ini, saudara silakan kerjakan di kertas kerja seperti biasanya, kerjakanlah menggunakan ballpoint warna-warni ya. Kemudian jangan lupa di atas setiap halaman saudara kasih identitas diri saudara. Coba kita masuk ke yang pertama ya. Diminta menghitung tingkat laba ya. Berarti saudara mencari nanti tingkat laba untuk tunai dan angsuran. Silahkan saudara isikan di situ ya, dari penjualan tunai kemudian penjualan angsuran. Berarti muncullah diketemukan total penjualan. Kemudian mencari harga pokok ya, HPP, dari persediaan awal, kemudian ditambah pembelian, dikurangi persediaan akhir, muncullah HPP, muncullah laba kotor atas penjualan tunai. Kemudian kita mencari tingkat labanya untuk penjualan tunai. Berarti ini laba kotor dibagi dengan total ya, total penjualan kali 100%. Ini untuk penjualan tunai, ketemu di sini 37,75%. Berikutnya untuk penjualan angsuran, ya berarti saudara mencari jumlah angsurannya, ya penjualan secara angsurannya berapa? Ya 62 kali 25% kali nih ya 250 di sini ketemulah laba kotor 109 ya. Setelah ketemu laba kotor baru di sini saudara menghitung tingkat labanya. Laba kotor dibagi dengan penjualan angsuran kali 100%. Berarti ketemu 41,2736. Saudara bandingkan, berarti tingkat laba yang didapatkan perusahaan ini akan menjadi lebih besar penjualan angsuran dibanding dengan penjualan tunai. Berarti laba yang didapatkan lebih besar jika perusahaan melakukan penjualan secara angsuran. Kemudian saudara diminta untuk membuat jurnal ya. Silakan saudara buat jurnal dari transaksi-transaksi yang telah ada ya. Ada beberapa jurnal, silakan nanti saudara buat ya. Sampai di sini ada jurnal penutup ya. Lalu sudah jurnal penutup, berikutnya saudara posting jurnal tersebut ke dalam laporan laba rugi. Pada saat membuat laporan laba rugi, silakan saudara pisahkan antara penjualan angsuran dengan penjualan reguler ya. Penjualan angsuran ditambah penjualan reguler muncullah total penjualan secara keseluruhan. Ya, masuk tentunya saudara masih ingat bagaimana membuat laporan keuangan, berarti penjualan dikurangi HPP, muncullah laba kotor. Kemudian laba kotor ini ada beberapa pembatalan dari kegagalan kontrak akan mengurangi.
Di sini kalau sudah ketemu dikurangi dengan biaya operasional. Ketemulah laba usaha. Kemudian ada pendapatan lain-lain yaitu pendapatan bunga, muncullah total pendapatan bersih secara keseluruhan. Ya. Dari sini bisa saudara buat ini laporan laba ruginya. Berikutnya hasil postingan, laporan posisi keuangannya seperti ini. Ya. Jangan lupa saudara buat ini dipisahkan piutang dagang reguler dengan piutang penjualan angsuran. Dan jangan lupa saudara perhitungkan laba kotor belum direalisasi. Gitu ya. Selamat mencoba ya. Selamat mencoba. Kalau ini sudah berarti nantinya kita akan menyelesaikan kasus yang berikutnya setelah 2 sesi ini. Jangan lupa untuk persiapan ujian tengah semester, mohon saudara pelajari. Itu selamat siang atau selamat malam atau selamat sore ya. Bagi yang sudah menyimak tutorial ini semoga bermanfaat. Silahkan actionnya dikerjakan. Semangat, semangat, dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.